Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tarawih Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesehatan kita terus mudah-mudahan bisa sampai di puncak Ramadan 1444 Hijriah, dan mudah-mudahan kita juga diberi panjang umur. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun depan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo bareng-bareng Bapak Ibu jamaah tarawih, terus kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, insya Allah akan senantiasa memberikan kepada kita selalu yang terbaik. Menurut kita juga insya Allah yang terbaik. Maka dari itu, dari waktu ke waktu jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah tarawih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-125, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Kata Allah, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit maradun, penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, penyakitnya nggak hilang-hilang, bahkan terus bertambah. Fazadathum, penyakitnya nggak bisa hilang, bahkan bertambah. Wa matu wa hum kafirun, bisa jadi nanti kelak akhir hayatnya mati dalam kondisi kekafiran. Na'udzubillah min. Memang kalau secara penafsiran, di dalam tafsirnya ayat ini, penyakit-penyakit hati itu ya terutama paling utama penyakit hati adalah syirik, kufur. Nah, kita insya Allah kalau itu kan bisa, alhamdulillah kita bisa datang ke masjid ini ya, alhamdulillah berarti kita sudah oleh Allah dijauhkan dari kekafiran dan kemusyrikan. Tapi yang melanda penyakit kita ini yang umum, ini yang masya Allah kadang-kadang sulit sekali. Yang pertama adalah riya. Riya ini termasuk fi qulubihim marad, hatinya punya penyakit. Al-kibru, yang kedua sombong. Ini juga termasuk penyakit hati. Al-hasadu, yang ketiga adalah hasud, dengki. Yang berikutnya diantaranya lagi isi dari fi qulubihim marad,
itu adalah ghibah. Ini kadang-kadang penyakit-penyakit ini melanda pada kita semua. Masya Allah, yang pertama misalnya Ustaz contohkan adalah riya. Ya Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diantaranya yang namanya riya termasuk min syirkil asghar, termasuk syirik kecil. Ini Masya Allah sangat sulit. Mohon maaf Bapak, kadang-kadang kita kalau misalnya tromol lewat, baik ya ini malam tarawih atau Jumatan, kadang-kadang kita masukin duit ke kotak amal kan sampai ditutup-tutupin ya, sampai begini ditutup-tutupin. Itu jangan dikira yang namanya iblis itu sampai di situ ya, sampai di situ. Oh iya, kita itu sudah ikhlas, orang lain nggak tahu. Enggak, yang namanya iblis Pak, Masya Allah, setelah itu bisa jadi penggoda kita. Iya, dalam hatinya nanti kita digoda oleh iblis. Iya, emang ente doang yang ikhlas mah. Ente mah kalau giliran kalau masukin duit ke kotak amal, samping kanan samping kirinya nggak tahu. Itu sudah ada rasa begitu, itu Allah karim, termasuk riya Pak. Kadang-kadang mungkin mohon maaf, hari ini kita baik taraweh, baik puasa, baik sodakoh, itu ikhlas, udah murni. Kan memang namanya ikhlas itu, mohon maaf Bapak-bapak, coba lihat dalam Al-Quran yang namanya ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surahnya namanya surah Al-Ikhlas, tapi di situ tidak ada kata-kata Al-Ikhlasnya. Coba, surah Al-Quran ada berapa? 114 surah. Itu hanya ada 2 nama surah yang nama surahnya tidak tercantumkan di dalam surah itu. Yang pertama suratul Fatihah, yang kedua surah Al-Ikhlas. Nggak ada kata-kata Al-Ikhlasnya. Kalau An-Nas kan ada, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Lahab, tabbat yada abi lahab. An-Nasr, idza ja'an nasr itu. Semuanya ada kecuali 2 itu. Makanya yang namanya ikhlas itu luar biasa. Nggak kelihatan. Mohon maaf Pak, kitanya aja nggak tahu. Itu ibadah kalau ikhlas, kitanya aja nggak tahu. Ini kita datang ke sini sujud nggak tahu kita ikhlas apa enggak. Dicatat oleh Allah kita nggak tahu ikhlas. Makanya kita disuruh fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba terus mencari amal, karena keikhlasan kita itu nggak tahu. Kitanya itu nggak tahu ikhlas ya. Tapi harus tetap berusaha. Allahu ahad, amal kita hanya untuk Allah. Kadang iya, sekarang begitu kita melaksanakan, besok belum tentu Allahu ahad, minggu depan belum tentu, bulan depan belum tentu, tahun depan belum tentu. Kadang-kadang mohon maaf, kita kalau sudah amal, sudah beramal, bisa jadi setelah lebaran aja nih, kadang-kadang kita udah cerita sama saudara kita, sama tetangga kita, aduh iya syukur dah kita udah puasa penuh bisa, taraweh penuh bisa, diceritain jadi sum'ah kan. Tadi awalnya sudah ikhlas, tapi begitu selesai bisa jadi sum'ah. Sama kategorinya dengan riya. Karena apa? Diperdengarkan, diperlihatkan. Itu makanya luar biasa. Kita harus jaga keikhlasan kita sampai kapan? Sampai titik penghabisan nyawa kita. Mudah-mudahan kita semua, seluruh amal-amalnya dicatat oleh Allah sebagai amal ikhlas. Makanya ada satu riwayat Pak, amal ikhlas. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Satu amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi syafaat dia. Itu kan ceritanya kalau di dalam sebuah hadisnya ada 3 orang
yang masuk ke gua terus ketutup, ya, guanya tertutup, itu kan tiga-tiganya menjadikan wasilah itu amal-amal yang ikhlas. Bisa pintu guanya terbuka. So, kalau ceritain agak lama lah. Jadi ayo Bapak Ibu jamaah tarawih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ditanamkan dalam ibadah kita baik di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang akan datang, yang paling utama adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memang Allah sendiri disuruhnya apa? Disuruh ibadahnya ibadah yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mukhlasin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kadang penyakit hati yang melanda dalam diri kita ini adalah al-kibru, sombong. Ini biasanya mohon maaf, kalau ekonominya meningkat atau jabatannya meningkat, jangan dikira ilmunya meningkat. Kadang-kadang yang mohon maaf, para ustadz juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya terdapat mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah itu kalau orang para ulama Indonesia zaman dulu itu memaknai mithqala dzarrah itu seberat biji sawi. Sebetulnya dzarrah itu kalau ditelusuri di dalam, ya, kamusnya, pokoknya sesuatu yang paling terkecil. Mungkin zaman sekarang mah sudah ada penemuan ya atom itu kali ya. Walaupun di dalam hatinya ada satu zarrah, satu berat atom yang paling terkecil, ringannya luar biasa di dalam hatinya loh Pak. Nggak sampai mengaplikasikan dalam perbuatan, kesombongannya itu belum sampai apa namanya, diamalkan dari perbuatan, baru di dalam hati kesombongannya kecil. La yadkhulunal jannah, tidak akan bisa masuk surga. Merasa, mohon maaf, merasa kita paling pinter, merasa kita kaya, merasa paling kaya, merasa kita jabatannya paling tinggi, itu belum ngomongin merendahkan orang, itu belum menghina orang. Kita di dalam, mohon maaf, misalnya di dalam masjid kita lagi sujud atau kita lagi baca Quran, di dalam hatinya nih, ini saya kayaknya yang paling rajin nih, dalam hati nggak sampai terucap, itu di dalam hatinya sudah terdapat mithqala dzarratin min kibrin, seberat dzarrah kesombongan di dalam hatinya, itu sudah tidak akan masuk surga. Makanya ayat Al-Quran itu, orang-orang yang mempunyai penyakit hati yang semacam itu, wa matu wa hum kafirun, kalau nggak cepat-cepat terobati, kalau nggak cepat-cepat diobati di bulan yang mulia ini, wa matu wa hum kafirun, mati dalam keadaan kekafiran. Nauzubillah min hasud. Kadang-kadang kita nggak terasa kita hasud. Apa hasud? Ya, tamanni zawalun ni'matil ghair, mengharapkan orang lain nikmatnya hilang. Ini hasud. Berharap saudara kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita jatuh. Makanya mohon maaf, kita nggak usah, ya, nggak usah ikut-ikutan pengen menjatuhkan orang. Apalagi demo-demo, mohon maaf, nggak usah. Itu takutnya kita dimasukkan golongan orang-orang yang minal hasidin, orang-orang yang hasud.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-hasad ya'kulu a'malas salihah. Yang namanya hasud itu bisa menghilangkan seluruh amal-amal soleh kita. Tadarus kita yang bisa hatam sebulan 2 kali atau sampai 4 kali di bulan Ramadan, ya. Sedekah kita, puasa kita, tahajud kita, qiyamul lail kita, seluruh amal-amalnya hangus, hilang disebabkan hasud. Nauzubillah min dzalik. Berarti kalau seandainya begitu termasuk minal khosirin, orang-orang yang rugi, maka masuk neraka juga. Sombong masuk neraka, ria masuk neraka, hasud masuk neraka. Yang terakhir, ini nggak boleh lama-lama, yang terakhir adalah ghibah. Ini ghibah. Mohon maaf, kadang-kadang kita kalau ngobrol kadang-kadang lupa daratan. Kadang-kadang ngobrolnya mah di masjid, ngobrolnya kadang-kadang di masjid masih ngomongin kejelekan orang lain. Ya, ayo, ya, kita hindari yang semacam ini. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan kata Rasulullah, bahkan di dalam Al-Quran, ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtubuh. Orang-orang yang senantiasa ghibah itu seperti halnya orang yang memakan bangkai saudaranya. Itu luar biasa, nauzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang ghibah. Maka dari itu, ya, penyakit-penyakit hati ini ayo kita obati di bulan-bulan yang penuh barokah, bulan-bulan yang penuh maghfirah, bulan-bulan yang penuh rahmah ini. Kita obati penyakit kita ini. Dengan cara apa? Istiqomah dalam beramal saleh. Insya Allah dengan istiqomah amal saleh kita, walaupun kecil amal soleh kita, walaupun kecil amal soleh kita. Misalnya mohon maaf, kita bersholawat-kah, berzikir, bertasbih-kah, atau bersedekah setiap hari, misalnya sehari 100.000 atau 50.000 atau bahkan sekecil 10.000, asal istiqomah. Ini yang bisa ngobati penyakit-penyakit hati. Makanya ada ya ungkapan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah ini milik para wali yang Allah berikan. Hanya para kekasih-kekasih Allah yang Allah berikan karomah. Tidak semua hamba Allah yang muslim atau yang beriman mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tertentu, pilihan-pilihan Allah. Dan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka dari itu, ayo bareng-bareng bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Aqsa, mari kita tanamkan ya, ibadah kita secara istiqomah. Ya, makanya nanti setelah selesai bulan Ramadan, jangan sampai ya selesai Ramadan, selesai pula qiyamul lailnya. Jangan sampai selesai Ramadan, selesai pula tadarus kita. Ini Allah mengecam dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian seperti halnya nenek-nenek yang katakan stres, perempuan-perempuan yang stres. Dia sudah merajut anyaman yang sudah kokoh, sudah kuat,
begitu sudah kokoh anyamannya, dia urai-uraikan kembali. Jangan seperti itu. Kita kiaskan dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai keimanan kita, ibadah kita, ketakwaan kita di bulan Ramadan ini yang sudah kuat, tarawehnya, sodakohnya, tadarusnya, jangan sampai begitu di bulan Syawal kita urai-uraikan kembali. Maka dari itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di dalam hal ibadah, dan insya Allah kita juga terhindar dari penyakit-penyakit hati, dan insya Allah akhir hayat kita akan menemukan yaumul husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.